Shalom. Seru banget, semangat. Ada Kakak Eta, ada Kakak Arin. Sekali lagi yuk, salamnya yuk. Shalom. Selamat hari Minggu. Selamat ketemu lagi. Ada Kak Tini. Iya, kangen. Udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Tapi Kak Tini lihat dari sini semuanya wajahnya ceria. Ceria ya Kak Eta ya? Oh iya, ceria sekali. Ceria ya Kak Ririn ya? Sampai ngomongnya belepotan. Saking senengnya gitu. Hari ini kita akan memulai ibadah kita. Sudah siap semua? Kak Tini masih ada lihat ada yang pegang makanan? Kelihatan. Ini kan canggih sekarang. Yang pegang makanan aja kelihatan. Nah udah. Makanannya udah nggak ada, minumannya udah nggak ada karena kita siap untuk ibadah. Kak Tini mau mengingatkan untuk adik-adik semua yang belum mengambil Alkitab. Yuk, waktunya 3 detik. Kak Tini hitung dari sekarang ya. Ambil langsung duduk dengan Alkitab ya. 1, 2, 2,5, 3. Wah, berarti semua sudah pegang Alkitab. Sebelum kita memulai ibadah kita berdoa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan yang kami sembah melalui anak-Mu yang tunggal juru selamat kami, Engkau selalu setia kepada kami. Pagi hari Minggu yang indah ini, kami anak-anak-Mu sudah siap untuk mengikuti ibadah. Meskipun kami ibadah dari rumah kami masing-masing, kami tetap sukacita dan semangat. Tuhan Yesus, turunlah Roh-Mu yang kudus di tengah-tengah kami, agar doa, puji-pujian, khususnya firman yang akan disampaikan oleh Kakak Eta, kami boleh mendengarkan. Terlebih-lebih kami boleh melakukan di kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, pagi yang indah ini kami bersama-sama berdoa. Mungkin ada orang tua kami, saudara-saudara kami, teman-teman kami yang berbaring karena sakit. Kami percaya sepenuhnya. Kami berdoa, Tuhan Yesus adalah dokter yang baik, dokter yang menyembuhkan segala penyakit. Semua pasti sembuh. Dan teman-teman kami yang sakit, minggu depan bisa bersama-sama dengan kami, bersukacita, mengikuti ibadah. Tuhan Yesus, kami juga berdoa, sekolah kami yang masih kami lakukan dari rumah masing-masing. Beri kami semangat terus, agar kami bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Dan tidak menjadi penghalang, walaupun kami belajar dari rumah masing-masing. Kami, Engkau dampingi dan kami menjadi anak yang pintar. Karena apa? Karena kami selalu mengandalkan Tuhan kami Yesus Kristus. Tuhan Yesus, inilah doa kami yang sangat sederhana, yang hanya kami panjatkan melalui anak-Mu yang tunggal, sebagai juru selamat kami yang hidup. Terpujilah Tuhan Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Kak Tini lihat, semangat semua, hening semua mengikuti ibadah. Yuk kita bernyanyi bersama-sama memuji Tuhan.
Kalau duduk nggak enak, mestinya berdiri, biar memuji Tuhan dengan penuh semangat. Kita sama-sama memuji Tuhan. Kak Tini tanya dulu dengan Kak Eta deh ya. Kak Eta, lagunya apa ya memuji Tuhan lebih semangat lagi? Dalam nama Yesus, Bu. Wow, dalam nama Yesus. Ada yang nggak tahu? Oh tahu, kirain tadi gini-gini, rupanya masih ngantuk. Ya, kita nyanyi bersama-sama dalam nama Yesus ya Kak Rini ya. 1, 2, berdirilah bang. Alah abang ini juga berdiri walaupun di rumah nggak kelihatan. Kayak tak nggak lihat nggak itu lagi duduk dia doh. Ya udah nggak apa-apa berdiri. Ya semangat ya, mama papanya aja berdiri kok. 1, 2, go. Nah adik-adik, sekarang kita sudah tiba pada saatnya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya Kak Eta mau ajak kalian semua yang di rumah untuk menyaksikan klip audio Alkitab Markus 5 ayat 1-20. Kita lihat sama-sama ya. Lalu sampailah mereka di seberang danau, di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui dia. Orang itu diam di sana, dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya, dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya lalu menyembahnya. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku? Hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi! Demi Allah, jangan siksa aku!" Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian ia bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepadanya, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu. Biarkanlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian,
dan sudah waras, orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau." Orang itu pun pergilah dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Nah, gimana setelah kalian menyaksikan klip tadi? Nah, di dalam Markus 5 ayat 1-20 tadi kita sudah lihat ya, bahwa ada seorang yang kerasukan setan yang tiba-tiba datang menemui Yesus. Ya, Yesus baru saja turun dari kapal, tiba-tiba belum lagi ada jauh jalannya dari tempat dia turun dari kapal, tiba-tiba ada orang yang kerasukan setan mendekati dia. Sebenarnya adik-adik ya, sebelum orang yang kerasukan setan tadi itu mendekati Yesus, Tuhan Yesus itu udah tahu loh kalau sebenarnya apa yang terjadi sama orang itu, bahwa dia kerasukan setan itu Tuhan Yesus udah tahu. Kalau kalian baca di ayat yang bentar ya. Ayat yang ke-7 itu ada si orang yang kerasukan setan tadi mengatakan, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi, demi Allah jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan padanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Nah, di situ ada kata-kata karena sebelumnya. Jadi sebelum dia datang mendekati Yesus, sebenarnya Yesus sudah tahu kenapa orang itu. Nah, adik-adik, orang yang kerasukan setan ini adalah orang yang dikucilkan, orang yang dijauhi. Kenapa? Karena orang-orang takut sama dia. Ya kan? Orang-orang takut. Dia sudah diikat dengan rantai. Sudah dilakukan banyak cara supaya dia tidak lari-lari, supaya dia tidak mengganggu gitu kan. Tapi sia-sia. Karena rantai yang diikatkan ke dia juga itu bisa dia lepas. Dia ini kalau nggak salah kalau kakak bayangkan ya di dalam kehidupan kita ini mungkin ya yang paling dekat tuh mungkin bukan kehidupan kita sih, tapi dalam film-film kayaknya dia ini punya kekuatan hulu kayaknya ini. Ya kan, rantai aja bisa lepas sama dia. Padahal udah dirantai lepas. Nah, kenapa dia bisa sampai sekuat itu adik-adik? Kalau kalian lihat lagi di ayat yang setelahnya, ada Yesus bertanya kepada si orang itu kan, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Nah, Legion ini artinya bukan arti, tapi merujuk kepada arti kata dasar kata legio. Jadi ini menunjukkan satu unit pasukan tentara Romawi. Dan kalian tahu, itu jumlah tentara di dalam legion itu 5.000. 5.000 orang tentara. Jadi kalian bisa bayangkan, gimana kuatnya orang ini yang mempengaruhi dia, yang merasuki dia itu ada banyak iblis, bukan cuma satu adik-adik. Dan dia ketika dirasukin, dia menyakiti dirinya sendiri kan, bisa kalian lihat di dalam klip tadi, bahwa dia memukuli dirinya dengan batu. Artinya dia sudah meresahkan orang-orang di sekitarnya. Itu sebabnya dia dijauhi, dikucilkan, dan pada saat itu orang-orang yang kerasukan setan seperti orang ini itu dianggap dia mendapatkan kutukan adik-adik. Dan orang-orang takut. Kenapa? Karena selain serem, ya tampangnya serem. Kalau orang gila aja kan, kalau dari jauh kita lihat aja kita putar arah kan adik-adik. Misalnya kita lagi jalan nih, terus di depan kita lihat ada orang gila. Nggak usah orang gila deh, gembel aja yang pakaiannya nggak mandi, rambutnya gimbal, bukan orang gila nih. Kita pasti jauh. Kita udah menduga dia orang gila dan kita takut. Ini orang yang kerasukan setan, benar-benar kerasukan setan. Dan orang-orang takut, kenapa? Karena mereka menganggap itu kayak penyakit.
nanti kalau aku dekat-dekat sama dia, bisa aku mendapatkan kutukan itu juga. Aku bisa kayak dia. Makanya dia dikucilkan adik-adik. Tapi Tuhan Yesus kita tidak seperti itu. Tuhan Yesus kita justru tidak takut sama dia. Ya jelas ya, karena Tuhan Yesus kita Tuhan, ya kan? Nah, adik-adik, kemudian apa yang Tuhan Yesus lakukan kepada orang yang kerasukan setan ini? Tuhan Yesus mengusir roh-roh jahat tadi. Memindahkan roh jahat tadi ke dalam babi-babi yang ada di situ. Karena permintaan si iblis tadi ya, pindahkanlah kami ke dalam babi-babi itu. Akhirnya Tuhan pindahkan ke babi-babi itu, dan orang yang kerasukan setan ini pun menjadi sembuh. Nah adik-adik, dari ayat ini, apa yang bisa kita ambil? Apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, bahwa Tuhan kita itu memang benar-benar Tuhan. Buktinya yang paling nyata, iblis aja mengakui. Begitu Tuhan Yesus turun dari perahu, si orang yang kerasukan setan tadi, iblis yang ada di dalam tubuh orang itu langsung kenal kan? Hei anak Allah, mau apa kau? Jangan siksa aku, katanya. Dia mengakui, dan langsung dia tersungkur menyembah. Menyembah di sini bukan berarti dia mau memuji Tuhan ya, dalam artian yang selalu kita pahami, tidak. Menyembah di sini artinya dia mengakui bahwa ada sosok yang lebih kuat dari dia, sosok yang jauh lebih berkuasa dari dia. Oh, ini lebih hebat nih dari aku nih. Aduh, ini lebih kuat dari aku nih. Gak ada aku apa-apanya sama dia nih. Makanya dia tersungkur menyembah. Jadi menyembahnya itu dalam artian dia menyerah. Mengakui kekuatan Tuhan Yesus kita, adik-adik. Nah, itu yang pertama. Tuhan Yesus kita benar-benar Tuhan yang berkuasa. Iblis aja mengakuinya. Iblis aja takut adik-adik. Nah, ada satu fenomena yang sekarang terjadi kepada semua orang di belahan dunia manapun adik-adik. Bahwa orang lebih takut sama iblis daripada sama Tuhan. Kalian pasti juga kan yang di rumah kan? Ya kan? Masuk dalam ruangan gelap pasti takut kan? Aduh, apa yang bakalan muncul ini ya? Aduh, jalan malam-malam sendiri. Takut kan? Nah, lebih takut sama yang namanya hantu. Lebih takut yang namanya setan daripada Tuhan kita. Jangan seperti itu, ya kan? Nggak boleh. Harusnya kalian lebih percaya sama Tuhan kita. Lebih takut sama Tuhan kita. Nah, yang iblis saja takut sama Tuhan kita, takut sama Tuhan kita. Masa kalian pengikutnya lebih takut sama iblisnya? Itu salah. Jadi kalian harus percaya sama Tuhan dan mengakui kekuasaan Tuhan. Jadi jangan sebaliknya, ya. Nah, yang kedua apalagi yang mau kita pelajari di sini? Bahwa Tuhan menghargai setiap orang. Mau muda, mau tua, mau kaya, mau miskin, Tuhan sangat menghargai semua orang yang datang kepadanya. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mungkin kamu pernah mengalami yang namanya diremehkan, dibully, atau mungkin diejek, ditolak oleh orang-orang di sekitar kamu, mungkin teman-teman kamu, atau mungkin tetangga-tetangga. Itu menyakitkan. Iya sih, memang menyakitkan. Ya kan? Tapi jangan karena itu kita menjadi depresi, jadi stres, jadi tidak mau melakukan apapun, kehilangan semangat, putus asa. Oh jangan. Kenapa? Karena Tuhan kita menghargai kita loh. Kalau Tuhan saja menghargai kita, kenapa kita harus kehilangan harapan? Kita harus kehilangan semangat. Justru Tuhan kita menghargai kita, kita harusnya datang kepadanya, meminta tolong, supaya kita selalu bisa dikuatkan sama Tuhan kita. Tuhan kita sanggup memulihkan semua hal-hal yang terjadi dalam hidup kita. Tuhan tidak ingin sisi-sisi buruk dan negatif di dalam hidup kita itu menguasai kita, adik-adik. Oleh karena itu, kita harus selalu mengingat bahwa Tuhan kita itu punya kuasa menghargai kita, mengasihi kita di dalam kehidupan kita, adik-adik. Harus disadari, tapi ingat ya, kalian juga harus tidak lupa untuk selalu datang kepada Tuhan, berdoa dan baca Alkitab. Kenapa?
karena itu akan menguatkan kalian di dalam menjalani hidup kalian. Ketika kamu berdoa, itu artinya kamu sedang berbicara sama Tuhan. Dan ketika kamu baca Alkitab, itu artinya kamu sedang Tuhan sedang berbicara sama kamu. Jadi ada percakapan sehari-hari dengan Tuhan kamu. Ya kan? Dengan Tuhan Yesus kita bercakap-cakap sehari-hari. Itu akan memberikan kamu kekuatan. Itu akan memberikan kamu semangat lagi. Itu akan membuat kamu tidak gampang putus asa. Dan kamu akan selalu ingat bahwa Tuhan beserta kamu, Tuhan menghargai kamu, dan Tuhan akan sanggup memulihkan hidup kamu. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu firman yang akan Kak Eta bawakan sebagai penutup. Ya, adik-adik, nanti kita akan berdoa bersama yang akan dipandu oleh Kak Ririn. Nah, adik-adik, sekarang Kak Eta mau mengajak kalian semua untuk menyatakan iman percaya kalian melalui pengakuan iman rasuli. Mari kita bangkit berdiri dan kita ucapkan secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersama Yesus lakukan perkara besar, bersama Yesus tidak ada yang sukar, bersama Yesus ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membenarkan, Dia Raja segala raja. Nah, adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan, menyanyikan lagu bersama Yesus. Nah, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu, Kak Ririn ingin menyampaikan kepada papa, mama, dan kepada adik-adik juga di rumah, apabila ingin memberikan persembahan, dapat melalui QRIS yang di layar, yang terdapat di layar, dan ditujukan kepada Komisi Anak dan Remaja GKI Sumut Medan. Nah, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita mau siapkan hati kita akan berdoa. Adik-adik lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala, kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. Kami boleh beribadah kepadamu pada saat ini. Itu semata-mata bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena kami bisa Tuhan, tapi karena Engkau yang menuntun kami melalui Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, kami akan kembali kepada kehidupan kami setiap hari. Tapi kami percaya bahwa firman yang sudah kami dengarkan hari ini akan menguatkan kami dan akan meneguhkan kami, sehingga kami boleh hidup setiap hari dengan mendengarkan dan melakukan perkataan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati kami selama seminggu lamanya, seminggu ke depan, berkati orang tua kami,
Apapun yang kami kerjakan, rutinitas kami setiap hari, kami percaya Tuhan tetap akan memelihara dan menuntun kami. Sehingga minggu depan kami boleh kembali datang untuk menghadap Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan persembahan kami yang kami naikkan melalui Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.